Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dengan NIM 2002-046034 dari Prodi Hubungan Internasional kelas A angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif Wicaksa karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan paper sumari 5 jurnal sebagai ulangan tengah semester. Baik, langsung saja. Yang pertama itu dari jurnal Ulnisa tahun 2009 dengan judul Menuju Sistem Perekonomian Indonesia yang ditulis oleh M. Daum Raharjo. Intinya di sini adalah meskipun Indonesia disebut menganut sistem ekonomi tertentu, namun di dalam prakteknya setiap sistem dicampur atau disesuaikan dalam suatu sistem ekonomi nasional. Dalam konsep pembangunannya terkandung unsur-unsur tertentu seperti landasan ideologi dan hukum. Kontribusi untuk perekonomian Indonesia. Sistem apapun yang dianut oleh Indonesia harus berlandaskan ideologi kita, yaitu Pancasila. Yang kedua itu Jurnal Ekonomi Islam tahun 2016 dengan judul Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional yang ditulis oleh Tira Nur Fitria. Intinya di sini adalah ada beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi ekonomi Islam untuk pembangunan ekonomi nasional. Pertama, minimnya pakar ekonomi Islam yang menguasai ilmu-ilmu syariah dan ekonomi modern secara integratif. Kedua, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam. Ketiga, kurangnya peran pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Kontribusi untuk perekonomian Indonesia yaitu karena masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah, maka sosialisasi harus terus dilakukan. Jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Ekonomi Pembangunan tahun 2017 dengan judul Pengaruh Ekspor Impor dan Inflasi terhadap Nilai Tukar Rupiah di Indonesia yang ditulis oleh Ripka B.R. Silitonga, Zulkarnain Ishak, dan Muklis. Intinya di sini adalah inflasi memiliki pengaruh yang besar terhadap fluktuasi nilai tukar. Jika laju inflasi di Indonesia meningkat sementara laju inflasi di Amerika relatif tetap, maka akan membuat harga produk di Indonesia menjadi semakin mahal. Ekspor dan impor berpengaruh terhadap nilai tukar dan sering menjadi faktor yang mendorong naik turunnya kurs mata uang suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ekspor dan impor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat, sedangkan inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Tidak signifikan karena tingkat inflasi pada tahun 2013 melambung tinggi mencapai 8,38%. Jadi ekspor, impor, dan inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Nah, kontribusi untuk perekonomian Indonesia yaitu dengan menjaga daya saing ekspor dan menekan impor untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan dapat mengurangi inflasi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keempat, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill tahun 2018 dengan judul Perekonomian Indonesia dalam Era Globalisasi ASEAN yang ditulis oleh Parimin dan M. Umar Maya Putra. Jadi perekonomian Indonesia pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik yang dilandasi konsumsi rumah tangga dan investasi. Dan pada pencapaian masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015, Indonesia dalam hal ini telah mengunggulkan produk-produk ekspornya seperti tekstil, karet, kopi, produk kerajinan, rempah-rempah, dan lainnya. Dampak dari produk-produk unggulan dan potensial yang dipasarkan yaitu di dalam negeri, harga BBM itu mengalami kenaikan karena subsidi dicabut oleh pemerintah. Nah, kontribusi untuk perekonomian Indonesia yaitu Indonesia dalam melaksanakan perekonomian di kancah ASEAN harus meningkatkan pembinaan industri lokal agar dapat bersaing dengan produk impor. Nah, jurnal yang kelima yaitu Jurnal Akuntansi tahun 2020 dengan judul Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang ditulis oleh Herman Kambono dan Elizabeth Indrawati Marpaung. Intinya di sini adalah bahwa investasi asing memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan juga mempengaruhi pendapatan, produksi, harga, ekspor impor, dan neraca pembayaran.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa investasi asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengaruh investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PDMN) dianggap mampu mendorong perekonomian dengan sangat baik di negara berkembang, di mana jika investasi dalam negeri mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa investasi dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kontribusi untuk perekonomian Indonesia yaitu jika ekonomi global kurang positif tumbuhnya sehingga menyebabkan kurangnya arus masuk modal dari luar negeri, maka pemerintah sebaiknya membuat regulasi untuk pengusaha dalam negeri sehingga mau untuk berinvestasi dalam negeri agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.